Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya ingin memaparkan laporan praktikum dengan mata kuliah agroklimatologi dengan judul pembuatan alat sederhana evaporasi. Dengan saya sendiri, Jan Paris Lidonga, dengan NIM 2502021, dosen pengampu Salmiati MPD PSD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Selanjutnya latar belakang. Evaporasi merupakan salah satu proses penting dalam siklus hidrologi yang berperan dalam perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dalam bentuk uap air. Proses ini terjadi akibat adanya energi panas, terutama dari radiasi matahari, yang menyebabkan air di permukaan tanah, perairan, maupun vegetasi berubah fase dari cair menjadi gas. Dalam konteks hidrologi modern, evaporasi tidak hanya dipandang sebagai proses fisik sederhana, tetapi sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor iklim seperti suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, dan radiasi matahari. Selanjutnya masuk ke dalam tujuan praktikum, yaitu membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu penggaris, handphone, kaleng oli, dan yang terakhir yaitu air. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja. Dimana cara kerjanya itu yaitu menyiapkan alat dan bahan. Lalu kaleng tersebut diisi dengan air dengan isi yang sudah ditentukan. Lalu setelah kita isi, kita lakukan pengamatan before. Setelah kita lakukan pengamatan before, setelah 1 jam waktu berlalu, kita lakukan lagi pengamatan yang namanya after. Lalu kita catat datanya. Setelah itu berlangsung, kita lakukan pengamatan ini selama 7 hari berturut-turut. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan dan tabel data yang sudah kami lakukan pengamatannya. Di sini ada pembahasan. Data rincian untuk waktu pagi menunjukkan suatu anomali atau ketidakkonsistenan data, baik untuk ruang tertutup after maupun untuk ruang terbuka after. Nilai akhir yang tercatat adalah konstan pada 13 cm untuk ke-7 hari. Ini berarti tidak ada penurunan volume air sama sekali, yang menunjukkan evaporasi minimal atau 0 pada pagi hari. Kriteria yang diberikan rendah untuk tertutup dan tampaknya tidak sesuai dengan data 13 cm yang konstan jika itu dianggap sebagai nilai volume air, kecuali jika itu menunjukkan data kesalahan atau data awal. Selanjutnya, di siang hari, data evaporasi di ruang terbuka mulai menunjukkan fluktuasi dan peningkatan yang jelas. Nilai volume air yang tercatat berkisar antara 12,5 cm hingga 13 cm. Nilai 12, cm menunjukkan penurunan paling signifikan di ruang terbuka, yang diklasifikasikan dengan kriteria sedang. Nilai-nilai lainnya seperti 12,8 cm dan 12,9 cm diklasifikasikan dengan kriteria rendah dan sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa suhu yang lebih tinggi di siang hari memicu evaporasi yang lebih besar di ruang terbuka dibandingkan waktu pagi. Ruang tertutup tampaknya tidak memiliki rincian data siang yang lengkap di gambar ini, tetapi dapat diasumsikan konstan pada 13 cm dari data kriteria. Ini ada tabel selanjutnya. Data sore menunjukkan perbandingan yang lebih jelas di ruang terbuka. Nilai-nilai air serupa dengan siang hari, berkisar antara 12,8 cm hingga 12, cm, dengan kriteria rendah dan sangat rendah. Data sore untuk ruang tertutup menunjukkan penurunan yang sangat kecil atau konstan, dengan nilai 12,9 cm untuk 1 hari dan konstan 13 cm untuk hari-hari berikutnya. Semuanya diklasifikasikan sebagai sangat rendah. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa evaporasi di ruang tertutup minimal. Selanjutnya kita masuk pada rangkuman. Secara keseluruhan, gabungan data ini menunjukkan bahwa tingkat evaporasi air sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti waktu pengamatan, paparan matahari, dan kondisi cuaca. Ruang terbuka mengalami fluktuasi evaporasi terbesar dengan puncaknya pada siang hari dan rentan terhadap penambahan air dari hujan. Sebaliknya, ruang tertutup memberikan perlindungan yang stabil
menjaga tingkat evaporasi pada tingkat yang sangat rendah dan konstan sepanjang waktu pengamatan. Berikut adalah paparan dari hasil laporan yang saya dapat berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.